Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Semoga sehat dan tetap semangat belajarnya ya di rumah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang ketiga ya. Tema 4, subtema 4. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga ini kita lihat pelajaran apa saja yang akan kita bahas. Nah, tinggal 3 pembelajaran lagi ya, 4, 5, dan 6. Nah, semua tugas sudah selesai, guru berikan dan ibu guru koreksi. Jadi untuk beberapa hari ini tidak ada lagi tugas ya. Kita sudah hampir memasuki ulangan semester ganjil. Jadi hanya materi yang bu guru berikan lagi. Tugas sudah selesai. Nah, yang pertama itu adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya akibat tidak menjaga kebersihan pasar. Wina dan Nenek pergi ke pasar. Wina sangat senang ketika diajak ke pasar. Namun, Wina kecewa karena menemukan banyak sampah di sana. Wina prihatin dengan kebersihan pasar. Sampah di pasar berbau tidak enak, sehingga mengundang banyak lalat. Banyak dari pedagang yang kurang memperhatikan kebersihan. Mereka membuang sampah di sembarang tempat. Selain itu, ada juga pengunjung pasar yang tidak menjaga kebersihan. Misalnya, pembeli yang membuang sampah plastik di sembarang tempat. Banyaknya sampah di pasar dapat menimbulkan penyakit. Pengunjung atau penjual bisa terkena penyakit gatal-gatal pada kulit. Sampah juga bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti kolera, diare, dan tipes. Nah, itu adalah keadaan pasar yang bagaimana? Yang kotor dan kebersihannya itu tidak dijaga. Nah, anak-anak bisa perhatikan jika anak-anak pergi ke pasar. Perhatikan apakah pasar tersebut bersih atau tidak. Nah, biasa pasar yang kotor itu sampah di mana-mana, orang membuang sampah itu di mana-mana. Ada yang membuang sampahnya di parit, di sungai. Nah, itu sangatlah tidak baik. Nah, karena sampah ini bisa membawa berbagai penyakit ya anak-anak, membawa hewan pembawa penyakit, seperti hewan yang sering ada di pasar itu lalat. Lalat yang berkerumun di sampah-sampah yang bertumpuk ya. Nah, di sana bermacam-macam bau. Bu guru pernah ke suatu pasar di sini ya. Bu guru menemukan banyak pengunjung dan pedagang yang membuang sampah sembarangan. Ada yang bahkan membuang sampah di parit, di mana dia berdiri di situ membuang sampah. Nah, sangat prihatin ya. Di saat kita menegur pasti mereka juga akan menjawab bahwa kita itu seperti mengatur-ngatur kehidupannya. Padahal kita itu menegur supaya mereka tertib membuang sampah. Nah, siapa yang akan dirugikan jika kita membuang sampah sembarangan? Semuanya akan dirugikan ya dengan bau dan hewan-hewan yang membawa penyakit. Nah, itu kita yang berbelanja atau penjual yang hidupnya tertib tadi menjadi juga
terkena dampak dari orang-orang yang tidak tertib. Orang yang tidak tertib itu membuang sampah sembarangan di mana-mana. Nah, sekarang seni budaya dan keterampilan dengan materinya membuat hiasan dari manik-manik. Nah, manik-manik ya, manik-manik termasuk bahan buatan yang dibuat untuk kerajinan. Manik-manik dapat berasal dari plastik, logam, atau kayu. Setiap manik terdapat lubang untuk memasukkan benang. Manik-manik dapat disusun menjadi berbagai bentuk seperti gelang, kalung, gantungan kunci, dan lain-lainnya. Nah, itu ya manik-manik. Nah, kamu perhatikan yang kamu gunakan biasanya tuh ada anak-anak perempuan yang senang menggunakan perhiasan. Nah, perhiasan itu bisa terbuat dari manik-manik ya. Manik-manik bisa juga dibuat bermacam ragam bentuk sesuai dengan yang kita mau. Karena memang bentuk dan ukurannya itu lucu-lucu, berwarna-warni dan sangat menarik perhatian kita. Nah, kamu perhatikan di sini manik-maniknya. Bisa dibuat berbagai macam perhiasan. Ada gantungan kunci, gelang, kalung, cincin, anting-anting, dan sebagainya. Ya, membuatnya juga tidak terlalu rumit. Membuat anting-antingnya ya nih. Membuat gelang dan kalung. Kamu siapkan saja benang yang kuat. Lalu kamu masukkan manik-manik tersebut ke dalam benang. Nah, setelah sudah penuh, kamu ikat benang tersebut. Jadilah dia gelang dan kalung. Nah, kamu sesuaikan cara membuatnya. Disusun ya. Disusun bagus-bagus, maka hasilnya juga bagus dan menarik. Sekarang pelajaran matematika dengan materi mengenal bentuk bangun ruang. Bangun ruang memiliki beberapa bentuk seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Kubus dan balok memiliki bentuk bangun yang mirip. Perbedaannya adalah balok memiliki ukuran panjang rusuk yang berbeda, sedangkan kubus memiliki panjang rusuk yang sama. Kamu perhatikan ini balok ya. Ini balok lebih panjang ya ukurannya, lebih panjang. Banyak sisinya 6, banyak rusuk 12, lalu banyak titik sudutnya 8. Banyak rusuk, panjang rusuk. Panjang rusuknya itu tidak sama. Nah, tidak sama panjang rusuknya. Lalu yang kubus. Kubus ini banyak sisinya berapa? 6. Lalu banyak rusuk 12. Banyak titik sudut juga 12 sama ya. Cuman panjang rusuknya itu sama. Itu kalau kubus. Sedangkan balok itu panjang rusuknya tidak sama. Oke. Nah, ini ada latihan yang kamu kerjakan di rumah untuk mendalami materinya ya. Nomor 1, kubus, limas, dan balok adalah bangun titik-titik. Segitiga, persegi, dan persegi panjang adalah bangun titik-titik. Lalu manik-manik dapat dibuat berbagai macam titik-titik. 4. Sebutkan ciri-ciri pasar yang bersih. Lalu sebutkan ciri-ciri pasar yang kotor. Nah, tadi kamu sudah dengar penjelasan dari Bu Guru. Pasar yang kotor itu bagaimana? Nah, pasar yang bersih bagaimana ya? Tentu lebih tertib dan lebih teratur seperti itu. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.